Halo penonton, pada kesempatan kali ini kita sedikit mau mengungkapkan perasaan tentang kalian begitu. Karena apa? Karena di hari yang berbahagia ini, Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober 2020, dan bertepatan dengan hari ini kita posting di Instagram Lampung Cerdas tentang jurusan ilmu pemerintah. Dan di situ banyak banget Kak review akuntansi, Kak review ilmu perpustakaan, Kak review manajemen, Kak review Kak review HP, Kak enggak sih, HP bercanda. Nah, jadi menyikapi hal itu kita jadi tertarik nih dengan kalian. Tertarik dalam arti kita tuh pengen memberikan persembahan. Di Instagram aja kalian sudah bisa paham tentang jurusan yang kita tampilkan pada kesempatan yang ketika kita post tadi. Tapi bagaimana jika kita menampilkan, kita menjelaskan tentang jurusan itu di YouTube ini? Kita jelaskan, bahkan kita undang orang-orang yang berkompeten di bidangnya, mahasiswa asli dari situ, mahasiswa yang berprestasi dari situ, dosen yang dari situ, bukan cuma dari Unila, UI, UGM, tapi mungkin dari Cendrawasih, Haluleo, dari Makassar dan segala macamnya. Gimana tanggapannya Kak Saiful tentang hal itu? Menarik. Jadi kita memang platformnya Lampung Cerdas itu kan memang lebih kepada edukasi, memberikan arahan-arahan, rujukan-rujukan kepada teman-teman kelas 12 yang memang mau menempuh ke perguruan tinggi. Dan kendalanya di lapangan selama ini kita berjalan memang masih bingung. Jurusan manajemen itu nanti kerjanya di mana sih? Itu aja yang memang familiar di telinga, manajemen. Apalagi kalau biomedis, biodesi, biografis misalnya gitu kan. Oke. Kan? Okay. Itu nanti kerjanya di mana? Sementara itu penting untuk dipelajarin, penting untuk dikuasai gitu sih. Jadi saya pikir itu penting banget untuk kita kaji. Ketika di Instagram yang tidak ada penjelasan lebih lanjut, cuman hanya slide aja, banyak yang tertarik, apalagi kalau kita buat di konten. Namun, kita perlu tanya dulu dong sama yang nonton. Boleh, silakan. Gitu kan? Jadi, menurut teman-teman semua, kalau ke depan kita bakal buatkan satu program khusus untuk membedah jurusan, dan hostnya itu Diopi yang tackle, menurut teman-teman semua setuju atau setuju banget? Jika setuju banget, jurusan apa menurut kamu yang paling penting harus kita bedah? Ya, itu akan kita hadirkan nanti. Yes. Jadi kalau kamu setuju banget, boleh nanti. Saya sangat appreciate dengan hal ini, karena saya sangat senang sekali jika bisa memberikan informasi ke kalian, dan bahkan gak cuma universitas yang lokal di tempat kami berada, gak cuma di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan universitas yang mungkin bahkan swasta pun, jika jurusan itu cuma ada di swasta, kita cari jurusannya, dan lebih dari ratusan jurusan di Indonesia kita bakal review di sini. Menarik, karena saya melihat lebih kepada database juga yang sudah kita punya, interaksi kita dengan seluruh siswa udah meng-Indonesia banget. Artinya beberapa waktu yang lalu kita kan punya program positif SNPTN, dan itu antusiasme yang mengikuti program itu gila, meledak banget. Kalau tadinya sebelum COVID itu kan benar-benar memang offline, paling seminar gitu kan, sosialisasi kita ke sekolah. Tapi dengan adanya COVID ini kan muncul keberkahan sebenarnya. Yang udah ikut program kita, yang sudah berinteraksi dengan kita dari Aceh hingga ujung Papua sudah nonton loh. Nah, jadi menurut teman-teman, sekali lagi, ini serius loh, ini serius. Menurut teman-teman semua, kalau kita adakan satu program di channel YouTube Lampung Cerdas ini khusus membahas tentang jurusan, menurut teman-teman gimana? Setuju atau enggak kira-kira kalau kita mau buatkan program seperti itu? Ya ngapain, kita udah capek-capek tapi nggak ada manfaat atau tidak diinginkan oleh seluruh subscriber setia kita gitu kan, ngapain kita adakan itu? Tapi kalau menurut sudut pandang lu gimana? Lu setuju atau lu mau nggak kalau gua minta tolong lu jadi hostnya untuk di program itu? Gue nggak mau jawab dari kedua pilihan ini ya, Antara setuju atau enggak. Tapi gue senang banget. Oke. Karena bentar. Karena yang menarik nih ketika kita program online dengan begitu kan, program online dan segala macamnya, di balik kalian harus kuliah online atau sekolah online,
dapat kuota sekolah, kuota pendidikan, YouTube bahkan. Oke. Nah, bahkan jadi contohnya aja deh, saya nggak mau membahas hal itu. Sehari kemarin handphone admin ini 1.800 chat. Dan lebih dari 30% tuh nanya jurusan. Yes. Lebih dari 30% nanya jurusan, lebih dari 20% cerita tentang keluarganya, dan Oke. tanya yang lain-lainnya. Dan makanya kenapa enggak gitu loh. Oke, artinya lu setuju lah ya di bab itu. Seneng banget sih. Oke. Nah, selanjutnya siapa tahu teman-teman subscriber setia kita itu pengen tahu gitu kan. Kira-kira poin. Jadi teman-teman juga bisa ngasih masukan ya. Kalau diadakan program, konsep bedahnya itu seperti apa, yang bakal dikulik-kulik itu seperti apa, boleh teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah ini tentang kemauan lo, keinginan lo tentang kalau kita membuat program. Biasanya kalau Yopi udah setuju dan teman-teman setuju, udah 99% saya pasti jadikan itu bersama teman-teman, udah eksekusi aja. Namun poinnya seperti apa? Nah, kalau menurut sudut pandang lo, yang bakal kita bahas goals daripada program itu nanti apa, Bos? Selain teman-teman bisa request, jadi yang saya harap dari program ini kalian itu paham Oke. dalam arti misal jurusan akuntansi, apa sebenarnya akuntansi, Yes. yang dipelajari itu apa, Yes. dan yang diharapkan oleh suatu jurusan itu kerjanya di mana, Oke. tapi kenyataannya gimana. Yes. Bisa dilihat dari sudut pandang mahasiswa, bisa Oke. dilihat dari sudut pandang yang lain, Oke. bahkan mungkin bisa dilihat dari sudut pandang korporat atau perusahaan. Oke. Kira-kira pengen menemukan seorang akuntan yang kriterianya seperti apa, bahkan saya punya sampai ke situ tuh, Mbak. Berarti yang bakal dilihat adalah jurusan itu sendiri seperti apa sih isi di dalamnya, prospek kerjanya seperti apa, Dan fakta di lapangannya seperti apa. Kalau kita pikirkan akuntansi, berarti orang-orangnya pasti kerja di keuangan, kerjanya di bank gitu kan. Tetapi siapa tahu, mohon maaf, beda banget dengan yang dipelajarin. Berarti kita ngebahasnya. Satu lagi sebenarnya yang mungkin nanti bakal kita pikirkan adalah lingkungan daripada jurusan itu sendiri. Jadi kalau di awal tadi kan kita membahas tentang akuntansi, misalkan itu sekedar mata pelajarannya apa aja, ribet atau enggak belajarnya. Nah, di sisi lain, eksternalnya kita, jadi kamu pendiam misalkan, pengen masuk di hubungan internasional atau misalkan kamu pendiam banget misalkan, pengen masuknya di ilmu politik misalkan. Yang di ilmu politik itu dituntut harus banyak ngomong, tanda kutip yang positif ya gitu. Banyak ngomong, banyak diskusi, banyak sharing. Lah kamu pendiam, nggak cocok. Nah, jadi dibahas dari sisi eksternal jurusannya itu sendiri, lingkungannya seperti apa, rekomendasinya seperti apa gitu. Siapa tahu juga bintang tamunya nih harus yang benar-benar meng-Indonesia. Misal pekan ini ngebahas jurusan hukum. Kalau bisa tuh mahasiswa UI di hukum. Nah, sorry ya, mahasiswa UI di hukum, bukan begitu maksud gua. Jadi mahasiswa hukum UI yang lu wawancarai. Nextnya misalkan ke UGM, bahas tentang kehutanan sesuai Pak Presiden kita sekarang kan alumni kehutanan apa namanya? UGM. Salam Lestari. Bener nggak sih itu kehutanan? UGM kehutanan. Bener, oke. Nah, jadi itu. Kemudian next lagi bahas tentang sosial politik misalkan, lari ke Unpad, dan bagaimana ini semua dikupas tuntas. Setuju nggak kira-kira? Banget. Kalau kamu setuju nggak kira-kira? Silakan tulis di kolom komentar ya. Saya udah beberapa menghubungi teman-teman yang di luar Jawa dan Keren. mereka already banget. Keren. Nah, berarti kita sambil nunggu jawaban teman-teman di kolom komentar. Jika jawabannya oke, setuju, kita bisa langsung eksekusi. Dan goalsnya apa kalau menurut lo? Goals daripada ini semua selain daripada manfaat, goalsnya itu apa? Goalsnya saya harap selain kebermanfaatan bagi kalian, nantinya kalian akan paham dan nggak perlu pusing lagi. Jadi ketika kalian daftar SNMPTN, ketika kamu yang di rumah daftar SBMPTN, ketika kamu di rumah daftar semua perguruan tinggi dimanapun, nah udah nggak usah mikirin rasanya jurusan yang lain lagi, tapi sudah ini jurusanku. Oh pas nonton ini, oh ini yang cocok sama aku, udah langsung daftar aja. Oke. Menarik banget ya. Berarti setelah dari nonton konten-konten, kalau ini jadi ya, sekali lagi kalau ini jadi,
jadi ya tergantung teman-teman subscriber setianya Lampung Cerdas. Kalau ini jadi berarti harapannya kita benar-benar detail tentang bedah jurusan ini, kulik-kulik jurusan ini benar-benar detail dan nggak cuma sekedar detail. Bagaimana caranya kita bisa membedah seluruh jurusan yang ada di Indonesia. Mau dia penting atau nggak penting bagi subscriber kita, tetapi bisa jadi dikatakan penting karena dia sudah sering dipikirkan. Tapi itu bisa jadi lebih penting nantinya setelah dia tahu informasinya. Termasuk jurusan di STAN, jurusan di STIS. Jadi kan setidaknya kan ada tiga bidang nih. 3 klaster perguruan tinggi. 3 klaster, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi kedinasan. Nah ini harus kita bedah semua. Jadi goalsnya mudah-mudahan ini dimudahkan. Kita channel ini nih bisa menjadi barometer untuk seluruh subscriber kita dan seluruh masyarakat Indonesia mengetahui jurusan-jurusan yang ada di Indonesia. Gimana menurut lo? Saya garis bawahi banget nih. Saya garis bawahi banget nantinya ketika kamu setuju, dan pasti ketika kamu setuju, ketika kalian semua yang nonton ini setuju dengan program ini akan dilaksanakan, pasti kita lakukan. Dan ini nih yang paling saya garis bawahi, barometer jurusan Indonesia. Good. Program ini menjadi barometer dan tolak ukur dan yang paling pertama dicari untuk kalian mengetahui jurusan yang ada di Indonesia. Dan ini bahkan nanti akan kita selalu regenerasi begitulah. Misal tahun ini kebidanan itu tiba-tiba ada kebidanan D2 misal. Kalau D3 D4 tiba-tiba ada D2 kebidanan. Tiba-tiba S2 kebidanan nih. Bagaimana misalkan menanggapi hal itu? Itu kita pengen banget memperbaiki. Bahkan tidak hanya negeri tadi yang dibilang, swasta dan sebagainya. Dan di Indonesia lebih dari ratusan, lebih dari 100-200 jurusan yang bakal kita kulik di setiap. Oke, sepakat berarti ya. Kita berdua udah sepakat, tinggal kita menunggu jawaban teman-teman semua di kolom komentar. Kalau kamu benar-benar setuju kita harus mengadakan program semacam ini, silahkan kamu tulis di kolom komentar. Boleh juga rekomendasikan jurusan apa yang pertama kali harus kita bahas supaya kamu benar-benar cepat paham. Mengingat sekarang udah bulan Oktober. Biasanya November, Desember sudah mulai proses pendaftaran undangan. Baik yang jalur SNPTN maupun jalur-jalur undangan yang ada di perguruan tinggi swasta. Benar. Gitu. Jadi bulan November Desember biasanya sekolah sudah mulai dibuka dengan PDS untuk PTN. Dan kalian sudah mulai bisa diajak ngobrol dengan guru, kalian sudah mulai sibuk ngobrol dengan guru, guru-guru sudah mulai cari kalian, kamu mau jurusan apa dek, kamu mau jurusan apa nak, kamu mau jurusan apa nak, dan itu kalau apa bu, nah, kita harap di sini kalian menemukan jawabannya di sini. Dan ingat tadi sudah dikasih tahu bahwa tulis di bawah komentar ini, tulis di kolom komentar setuju atau enggak, dan cari jurusan yang bener-bener kamu pengen dan katakan di situ, kak jurusan ini, kak jurusan ini, kak desain grafis, kak ilmu komunikasi, kak kedokteran, kak farmasi dan lain segala macam. Semua tulis ya? semuanya. Oke, tinggal nanti kita pilih mana Nanti yang kita pilih benar-benar mana yang urgent, pertama. mana yang paling banyak permintaannya. Itu nanti coba kita hadirkan sosok bintang tamu yang pastinya spesial yang akan diundang oleh Yopi untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman semua. Ini bukan podcast ya, tapi ini sekedar sharing untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman semua dengan satu tujuan, yaitu tadi, supaya kalian bisa paham. Sekaligus di poin ini saya pengen menyampaikan bahwa untuk kamu yang baru saja mampir di channel YouTube ini atau baru mengenal channel YouTube ini, boleh teman-teman bisa langsung bisa langsung subscribe dan nyalakan tanda notifikasinya, tanda loncengnya, supaya next video-video kamu akan menjadi salah satu orang yang pertama mendapatkan updatean informasi dari video kita. Dan satu hal lagi, kalau kata guru saya, sebarkan manfaat untuk orang lain itu juga bisa dapat. Jadi share juga informasi ini ke teman kamu dan supaya mereka tidak menilai. Dan nanti ketika banyak ide dari kalian jurusan ini juga akan banyaknya ide
apalagi kalau kita sudah sampai di 72 jurusan. Iya. Kita merasa sudah habis, tapi ada teman kamu yang udah tahu, Kak, ada jurusan ini yang baru. Oke, kita langkah habis. Ya, konsep terima kasih. Jadi kalau kita sudah nerima, ya memang kita harus kasih Benar. lagi. Itu konsepnya. Dan kita sebagai pembuat konten, lo nanti khususnya sebagai host yang akan mengundang bintang tamu, niatnya satu. Datang dengan penuh semangat dan upload bisa meninggalkan manfaat, oke? Bukan pulang. Kalau kita ngisi training kan, saya datang ke sini dengan penuh semangat dan pulang meninggalkan manfaat. Itu kalau kita ngisi training. Tapi kalau sekarang datang dengan penuh semangat dan upload meninggalkan manfaat. Oke. Saya sudah mulai ngebayangin nih. Udah ke gambar ya. Siapa yang mau diundang? Kita bahasnya apa? Kampus mana duluan? Saya sudah menghubungi beberapa rekan dari Jenderal Sudirman dan lain segala macamnya. Yes. Dari Jakarta, Surabaya, Kalimantan, Makassar, Papua. Nanti gampang tergantung kamu mintanya dari mana dulu. Makanya list, jangan lupa. Ada lagi, Bung? Cukup, saya kira begitulah. Karena ini poinnya penting. Kita bisa manfaatkan momen ini supaya bisa lebih menebar kemanfaatan. Gitu sih, bos. Terima kasih pesan terakhir saya di Jangan terakhir di dong. kesempatan kali ini. Oh, Mas. di kesempatan kali. Di kesempatan kali ini adalah selain kamu harus cari tentang jurusan kamu, cari dekati jurusan kamu. Dan selamat datang di program Dekati Jurusan Dekan.